Been gone a long time. You're making progress. Get used to. Halo, apa kabar semua? How are you guys? Ogenki desu ka? Piye kabare kabeh? Wow, semua bahasa keluar di sini ya. Bagi kalian yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Sato dari channel Sato Movie. Ya, kali ini saya akan datang kembali untuk menghibur kalian semua. Seperti biasa teman-teman, sebagai syarat perkenalan kita, jangan lupa untuk selalu subscribe, dan subscribe. Yeah, oke. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Ya teman-teman, film kita kali ini berjudul The Secret Sex Life of a Single Mom. Ya, yang artinya adalah rahasia kehidupan seks seorang single mother atau janda ya. Hehe. Film ini dibintangi oleh Alex Carter, Ashley Jones, dan juga Scott Gibson. Film ini dirilis pada tahun 2014. Sesuai dengan judulnya, film ini mengisahkan kehidupan seksual seorang ibu rumah tangga. Ya, biar kalian tidak penasaran terus, langsung saja kita ikuti alur ceritanya ya. Di awal alur cerita kita melihat sebuah keluarga dengan dua orang anak. Dia adalah Robert, seorang bapak yang bekerja di sebuah kantor. Dan istrinya yang bernama Adeline, seorang ibu rumah tangga. Suatu hari datanglah sebuah telepon ke rumah mereka. Saat itu Adeline mengangkat telepon itu dan mendengar suara seorang perempuan. Adeline yang mengetahui bahwa itu selingkuhan suaminya langsung cross-check dan menelpon suaminya. Terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka dan keduanya saling menyalahkan satu sama lain. Husband Robert Morris. Hello. Okay, listen to me. I'm coming home. Si Robert menyalahkan istrinya karena dia tidak mampu melayaninya dengan baik. Sebagai wujud minta maafnya, dengan terpaksa Adeline melayani suaminya pada malam harinya. Being an inferior wife, and instead of demanding that he leave, feel even less connected to him. Keesokan harinya Adeline merasakan sakit di pinggangnya. Entah mengapa penyakit itu tidak kunjung sembuh, walaupun dia sudah periksa ke beberapa dokter. Mungkin kebanyakan adu banteng kali ya. Saat itu salah seorang temannya mengatakan bahwa pengobatan barat tidaklah bagus. Maka dia menyarankan untuk pergi ke seorang akupuntur. Atas saran temannya itu, keesokan harinya Adeline bertemu seorang akupuntur yang bernama Graham. Sebagai seorang profesional akupuntur, seperti biasa, Graham mencari tahu sebab dan penyebab sakit pasiennya. Saat itu Graham belum mengetahui apa yang menyebabkan sakitnya. Kemudian dia menganjurkan Adeline untuk kembali ke kliniknya keesokan harinya. Pada pertemuan mereka berikutnya, si Graham mengetahui bahwa penyebab sakit Adeline adalah stres yang dimilikinya. My husband had an affair. Si Graham menyarankan kepada Adeline untuk mau curhat masalah yang dihadapinya, sehingga di sini dapat meringankan stresnya. Kemudian Adeline mengatakan dengan jujur kepada Graham bahwa suaminya telah selingkuh. Tresno jalaran saka kulino, yaitulah peribahasa Jawa yang terjadi antara Graham dan juga Adeline. Mereka berdua yang saling sering ketemu dan juga saling ngobrol-ngobrol, merasa saling jatuh cinta satu sama lain. Waduh. Singkat cerita, terjadilah adu banteng di antara mereka.
Keesokan harinya bertemulah Adeline dengan seorang temannya di sebuah kafe. Mereka berdua bercakap-cakap dan di sini Adeline mengatakan kepada temannya itu bahwa dia sudah selingkuh. Adeline mengatakan kepada temannya bahwa dia ingin berpisah dengan suaminya Robert. Okay, what is two parents that are happy and apart, then together and Beberapa hari kemudian setelah pertemuan dia dengan temannya itu, Adeline memberanikan diri untuk mengungkapkan keinginan hatinya. Dia ingin berpisah dengan si Robert. Robert yang mendengar permintaan istrinya itu sangatlah marah dan merasa dilecehkan. Semenjak kejadian itu, mereka berdua pisah ranjang dan juga pisah rumah. this marriage hasn't worked for a long time, Robert. Oh, right, okay. Do you have any idea how... Suatu ketika seperti biasa, Adeline menjalankan rutinitasnya. Dan saat itu dia bertemu dengan seorang temannya. Maka mereka berdua bercakap-cakap tentang kehidupan pribadi mereka. Adeline yang bercerita bahwa dia sudah berpisah dengan Robert dan kini menjalin hubungan dengan si Graham, tiba-tiba terkejut setengah mati saat mendengar bahwa temannya itu mengenal si Graham. This is too funny. How do you know him? What a complete dick. Tell me. Is in a relationship with another woman. Bertambah streslah Adeline saat mendengar cerita tentang Graham, yang mana diketahui bahwa Graham sedang menghamili seorang wanita. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun putus hubungan. How long were you going to put my life on hold? Some sense out of this. I didn't tell you because I didn't have the balls. Your husband because he didn't love and appreciate you. Well, neither. Kemudian hari-hari Adeline dilewatinya seperti biasa, yaitu mengantar anak-anaknya ke sekolah dan juga ngobrol dengan teman-temannya. Suatu ketika Adeline sedang hangout bersama teman-temannya. Tak berselang lama, teman-temannya itu memberikan masukan kepada Adeline untuk membuat profil di dating online atau situs pacaran online. Setelah Adeline online di dating online itu, dia menemukan seorang cowok yang mau diajak kencan olehnya. Entrepreneur. Translation, no job. He's Kemudian mereka berdua berjanji bertemu di sebuah restoran. Setelah menunggu selama 2 jam 30 menit dan 20 detik, tidak kunjung datang pula laki-laki itu. Hal ini menyebabkan Adeline kesal dan kemudian memutuskan untuk pulang. Walaupun gagal dalam kencan pertamanya itu, kembali lagi Adeline tidak patah semangat. Dia membuka situs itu dan mencari berondong yang lain. Melalui situs online itu, dia mendapatkan email dari seorang laki-laki yang bernama Doug. Meeting someone online. but for some reason basic kinks. Confident, dominant women, and I like them to be sexual. Si Doug mengatakan bahwa dia menginginkan seorang wanita yang mau dijadikan budaknya, mau dijambak, dan mau dipecut seperti film-film bokep. Wah, to the point sekali. Karena penasaran dengan si Doug, Adeline berencana untuk menelponnya dan mengajaknya bercakap-cakap. Selama percakapannya itu, si Doug mengajari banyak sekali Adeline bagaimana cara melakukan seks yang benar. Fusing domination with sadomasochism. I'm not elements like teasing or... you by the hair, look into your eyes and tell you that... Ya, mungkin ini seperti seks phone call gitu ya teman-teman. Percakapannya dengan si Doug membuat dirinya semakin percaya diri dan semakin bergairah untuk beradu banteng. Beberapa hari kemudian, setelah mendapatkan pelajaran banyak dari si Doug itu, Adeline kembali melakukan dating online dan menemukan seorang laki-laki yang bernama Python. We called sexuality boot camp. Pada malam hari saat mereka berdua sedang pacaran, alangkah terkesannya Adeline terhadap si Python. Yang mana Python mengatakan dia tidak segan-segan untuk ditampar dan diperlakukan kasar saat adu banteng. Wah, cocok banget ini sama yang diinginkan si Adeline.
Keduanya terlihat cocok dan saling menyukai. Sampai tiba-tiba datanglah Robert dari tempat itu yang mengejutkan Adeline setengah mati. But he was charming. Then. Delaney. Robert yang merasa masih mencintai Adeline merasa sangat cemburu sekali. Kemudian dia mengancam akan mengambil hak asuh atas anak-anak mereka. Setiap kejadian yang dilalui oleh Adeline setiap harinya, dia selalu curhat dan telepon kepada Siduk. Ya, karena di sini Adeline berjanji untuk menjadi budak Siduk. Gendeng ya. Figured he thought should be home with the kids instead of leaving. Consider, wouldn't you? Well, yes, of course, but that's Siduk memberikan masukan dan nasihat kepada Adeline untuk pergi ke sebuah klub seks. Tak berselang lama kemudian datanglah Adeline bersama Peyton berdua datang ke klub seks itu. Mereka berdua mengeksplorasi tempat klub seks itu. Karena keadaan sekitar yang begitu menggoda mereka, maka terjadilah adegan adu banteng di antara mereka. Waduh. Masa pacaran mereka sebenarnya berjalan dengan lancar, tetapi mereka berdua mempunyai tujuan yang berbeda. Adeline hanya berhasrat untuk memuaskan apemnya, tetapi tidak dengan Peyton yang menganggap hubungan ini hubungan yang serius. Keseriusannya itu dibuktikan dengan melamar si Adeline. Akan tetapi di sini Adeline menolaknya dengan berbagai macam alasan. Aduh, kasihan sekali. We should all go up to the lake this weekend. Okay, I honestly... Exactly worth this. Di scene berikutnya kita melihat kegiatan dan aktivitas Adeline berjalan dengan normal. Akan tetapi hanya satu hal yang membuatnya terganggu saat ini, yaitu pikiran untuk bertemu dengan Siduk. Singkat cerita, Adeline pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke Seattle untuk menemui Siduk. Next month. Robert's Di scene berikutnya telah sampailah Adeline di Seattle untuk bertemu dengan Siduk. Bertemulah mereka di sebuah rumah yang sangat indah sekali dan terletak di pinggir danau. Siduk kemudian mengajak Adeline untuk makan malam di sebuah restoran dan memberinya sebuah gaun untuk dikenakan pada saat itu. You're here. Me too. Try this on. Siduk yang memang seorang psikopat seks, mungkin ya, memintanya untuk mengganti pakaiannya di depan matanya dan melarangnya untuk menggunakan cawat. Aduh, maksudnya celana dalam, teman-teman. Wah, kacau nih. Yeah, look at me. It doesn't matter. Now take off your panties. Mereka berdua sangat cocok sekali ibarat budak dan majikan, seperti yang mereka berdua inginkan. Mereka kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang melakukan kegiatan dan aktivitas lainnya. Tetapi sebagian besar yang mereka bicarakan adalah mengenai seks. Sampai suatu saat mereka berdua akhirnya gatal untuk beradu banteng bersama. Di scene berikutnya, setelah mendapatkan pelajaran secara batin dan secara fisik oleh si guru Duke, maka kembalilah Adeline ke habitatnya, yaitu ke kota asalnya. Terlihatlah keceriaan dan kebahagiaan di wajah Adeline setelah pulang dari perguruannya itu. Bahkan dia menjalin hubungan yang baik dengan mantan suaminya si Robert. Ya, bahkan Adeline berteman sangat baik dengan pacar baru si Robert. So I don't know if you heard me. My brother used to do the same. Dan film pun berakhir di sini. Ya teman-teman semua, para Stalker Mania, itu adalah akhir alur cerita film yang berjudul The Secret Sex Life of a Single Mom.
yang mana akhirnya Adeline tidak mendapatkan manapun. Ya, itulah ceritanya mengenai seorang wanita yang hypersex. Ya, boleh dibilang begitu ya teman-teman. Karena dia tidak puas untuk menjajal semua torpedo para lelaki. Aduh, kacau. Ya, pesan yang diambil dari film ini, hati-hati dalam memilih pasangan. Ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu tombol subscribe dan dan share di setiap media sosial kalian. Oh ya, jangan lupa untuk selalu komen ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.